Halo, 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 halo. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, tergantung siapa yang nonton di waktu apa. Tapi yang jelas kita kembali lagi di Halftime Show Bola.com bersama saya Erwin Fitriansyah dan Aryo Yosia. ya udah lama nggak ketemu nih, kompetisi sudah mulai mau main lagi, BRI Liga 1. Nah, ini spesial banget. Edisi ini kita kedatangan tamu. Kita mengundang tamu yang Tamu merupakan agung nih. tamu agung. Ini kawan lama, terus kalau ngobrol juga nggak bisa sebentar, ini spesial banget. Jadi ya, kawan lama, terus kalau ngobrol juga bisa ngalor ngidul kemana-mana. Ini yang udah tidak asing lagi. Yang pertama adalah Coach Atobang nih, Coach Iwan Setiawan. Ya, Assalamualaikum Coach Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua adalah Coach Aji Santoso. Coach Aji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Coach Iwan ini sekarang ngelatih di Persela Lamongan. Wow, sweaternya keren banget tuh Persela. Sementara Coach Aji adalah pelatih dari Persebaya. Wah, AS Persebaya, bajul ijo. Alhamdulillah baik semua kabarnya ya, Coach Iwan, Coach Aji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini saya tadi ngenalin dulu Coach Iwan, terus baru Coach Aji. Bukannya apa-apa Coach Aji, karena secara senioritas Coach Iwan mungkin lebih senior kali ya. Dari badannya juga lebih besar gitu. Iya. Kan sudah saya bilang suhu saya. Nah, ini menarik nih kalau ngelihat apa sejarah dari kedua tamu kita nih. Ini Coach Iwan basicnya mungkin lebih terkenal di kompetisi Galatama dulu ya, Coach Iwan ya, benar ya? Ya. Kalau Coach Aji, oke, pernah di Arema, cuman akhirnya matang dan jadi kapten tim nasional ketika memperkuat Persebaya, PSM, jadi lebih ke perserikatan. Jadi roots-nya, basic-nya dari Coach Iwan dari Galatama, Coach Aji lebih kental aroma perserikatannya. Cuman akhirnya ketemu, waktu udah jadi pelatih itu ketemu. Di timnas lagi ketemunya, ya, timnas usia junior. Langsung kita dengerin deh alasannya Coach Iwan waktu itu kok bisa ketemu Coach Aji, terus langsung wah ini jadi asisten oke nih gitu. Jadi sebenarnya gini ya Win, sebenarnya bukan karena ini di mukanya Aji ya, tapi buat saya kebintangannya Aji Santoso pada saat itu membuat saya tergugah. Karena yang seperti tadi kita ngobrol-ngobrol, seorang Aji Santoso yang pada saat itu boleh dibilang jadi ikon di sepak bola Indonesia, datang ke saya. Coach, saya kepingin belajar tentang kepelatihan. Jadi cukup dengan sikap dia itu membuat saya jatuh cinta. Win, kalau boleh jujur sama Aji. Iya kan? Karena buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Barangkali ini jarang terjadi di sepak bola Indonesia. Itu tahun 2000 berapa, Coach ya? 2005 ya? 2005. 2005 saat saya menangani tim nasional U17. Iya. 2005 ya, Coach ya? Terus 2005 ya, 2005. Terus saya bilang sama manajer, waktu itu manajer Ferry Paulus, Pak Ferry, saya kepingin Aji bisa jadi salah satu di coaching staff-nya kita deh, Pak. Nah, semenjak itulah akhirnya kita berhubungan sama Aji, kita hubungin Aji. Halo? Ya. Coach Iwan. Aman. Gambarnya nggak ada gambarnya, Coach Iwan. Kepencet nih kayaknya. Videonya kepencet itu, videonya diaktifkan. Ada yang sabotase itu. Videonya kepencet itu, Coach Iwan. Nah, udah muncul lagi videonya. Nah, akhirnya jodoh lah ya. Jodoh, kita sampaikan ke manajer, akhirnya kita hubungin Aji ke Malang. Terus kita ajukan ke federasi, pada saat itu kalau nggak salah yang duduk, yang bertanggung jawab sama tim nasional, almarhum Bang Zen ya, Bang Zen ya almarhum. Nah, kalau dari Coach Aji-nya, Coach Aji ini ada apa kok langsung ngelihat Coach Iwan terus datang terus langsung mengajukan diri untuk jadi asisten? Iya, yang pertama memang setelah saya selesai dari jadi pemain, ya mungkin selama main mungkin orang banyak tahu lah tentang saya. Tetapi ketika saya belajar melatih, saya lepas lah itu semua. Apakah itu Aji Santoso dulu pemain hebat, pemain termahal, pemain nasional, sudah saya lepas semua. Saya tidak punya pemikiran sama itu. Saya datang ke Coach Iwan
benar-benar yang belum pernah merasakan menjadi seorang pelatih, asisten pelatih, apalagi pelatih kepala. Nah, saya juga berbicara, saya ini berbicara apa adanya, Mas. Kalau jelek, saya bilang jelek. Kalau bagus, berarti saya bilang bagus. Karena saya memang harus seperti itu. Saya dengar dari teman-teman ngobrol-ngobrol bahwa salah satu pelatih muda yang cemerlang itu, yang pinter itu Iwan Setiawan. Saya dengar seperti itu. Iya serius ini. Saya serius. Terus akhirnya saya masih ingat nggak kalau orang tidak bohong itu cerita beribu-ribu kali tetap sama ceritanya. Sama. Ya, saya datang ke daerah mana itu Coach Iwan? Yang apa lapangan ini? Yang di Rasuna Said itu dekat Rasuna Said. Apa sih tempatnya Coach Iwan? Stadion Brojonegoro. Stadion Brojonegoro, di situ kan di seberangnya kan ada asramanya itu kan, penginapan kan di situ. Nah, Coach Iwan TC di situ. Coach Iwan TC di situ. Nah, akhirnya aku datanglah ke sana. Saya ngobrol Coach Iwan, saya kepingin belajar ngelatih, saya kepingin jadi pelatih, saya kepingin ikut Coach Iwan. Bukan bantu yang kan saya nggak punya pengalaman apa, saya kepingin ikut Coach Iwan. Ya, alhamdulillah akhirnya waktu itu masih alam pemainnya ya Coach ya. Terus Ramdhani, Lestaluhu, ya Benny Cuk, ya kan, masih ada kan. Ya akhirnya datanglah saya. Kayak memang itu tadi Bang Yosi, Mas Irwan, Mas Erwin, bahwa saya ketika selesai jadi pemain saya tidak kepingin memiliki post power syndrome. Nggak ada semua itu, Aji Santoso udah selesai. Jadi pemain, jadi pelatih saya harus merintis dari nol lagi. Orang yang belum tahu saya ketika saya menjadi pelatih orang belum tahu. Ya akhirnya sama Coach Iwan diterima alhamdulillah sampai kita di Kamboja ya Coach ya. Kita di Kamboja. Otto Maniani juga waktu itu masih ikut, Otto Maniani. Rizal stopper. Ya akhirnya dari situ Ricky Ohorela. Ricky Ohorela, ya betul, Ricky Ohorela. Pemain-pemain itu ya akhirnya saya sama Pak masih ingat saya sama Pak Peri 1 minggu dikasih 1 juta, saya bilang Pak saya tidak butuh ini sebenarnya. Nggak apa-apa, Mas Haji, buat pegang-pegang 1 juta saya seneng aja, seneng sekali nggak dibayar aja mau pikiran saya karena saya belajar, gitu loh. Terus kalau itu ya akhirnya alhamdulillah Pak Ferry, Mas Ganesha, Coach Iwan sangat welcome sama saya, ya udah akhirnya jadilah saya membantu Coach Iwan seperti itu, Bang Erwin, Bang Yosi, ceritanya seperti itu. Yang jelas ini ada cerita yang menarik ini. Mas Erwin, ada cerita. Kayak apa tuh, Bang Iwan? Tim nasional saat itu, saya kontrak di PSSI waktu itu 1 tahun ya kontraknya ya, untuk menangani tim nasional. Yang kontraknya itu berakhir bulan November karena eventnya Piala Asia U16 ya, U16 apa U17 pada saat itu bulan November. Jadi kontraknya saya berakhir dibikin oleh federasi bulan November. Nah, pada saat udah kita berjalan bersama-sama, tinggal di menunggu hari pertandingan, nggak tahu oleh AFC jadwalnya dimundurkan. Dimundurkan sehingga itu sudah melebihi dari kontraknya saya. Terus saya bilang sama Bang Jen, saya bilang Bang, ini kontrak saya sama PSSI udah selesai bulan November. Waktu itu kalau nggak salah kita udah hampir 8 bulan sama-sama. Termasuk ada Coach Haji udah sama-sama. Kita udah sama-sama. Terus saya bilang sama Bang Jen, waktu itu jujur aja dalam kondisi yang susah. Jadi PSSI nggak bayar saya ada 3 bulan gaji. Pada saat itu. Udah 3 bulan saya nggak dibayar, terus saya dapat tawaran kontrak di Persibom Bolaang Mongondo. Ya. Ditinggal kalau nggak salah tuh ya, ditinggal gitu nih ya. Ya, jadi waktu itu sempat ada media yang bilang saya ninggalin tim nasional, padahal bukan, Win. Salah, memang kontrak saya udah habis. Kontrak saya udah habis bulan November, terus saya bilang sama Bang Jen, Bang, saya ada tawaran dari Persibom. Berapa kau dibayar? Sekian Bang. Wah, itu luar biasa. Gimana nih menurut Abang? Ya udah kau ke sana aja, udah nggak apa-apa, aku kasih deh. Nah akhirnya kita bersepakat yang untuk menggantikan saya siapa. Waktu itu ada sempat beberapa nama yang dimunculkan oleh PSSI.
Tapi saya sama manajer Pak Ferry, termasuk Bang Riki Yakub lah pada saat itu kita Almarhum ya, sepakat, udah Aji aja yang langsung naik jadi head coach. Nah, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Aji pada saat itu kalau nggak salah Aji masih C-license ya, Ji? Ya, ya. Nah, Ya, Coach. Ya, betul. masih C-license, tapi alhamdulillah akhirnya Aji yang menjadi head coach di kejuaraan Asia U17 pada saat itu di Myanmar. Bang, Di tapi Myanmar, abang ya, Coach? Myanmar apa Vietnam, Coach? Bukan di Vietnam yang jelas, bukan. Di Myanmar atau di... Kamboja kali kalau nggak salah. Enggak, Kamboja gue yang ikut. Nah, kalau Kamboja yang saya sama Erwin bawa U13. Iya, iya. Enggak, tapi Bang Iwan ada yang lupa juga tuh. Itu waktu ketika mau Bang Iwan, ketika Jelang itu kan curhatnya ke saya juga itu waktu itu kan. Apa namanya yang saya jadi saksi mata Aji Santoso, seorang legend jatuh dari motor gitu kan. Lagi naik gunung gitu kan. Itu kan Jelang itu kan. Itu Iya, sengaja mencarakan orang itu emang itu. Aji masih ingat kita di Tasikmalaya. Iya, TC-nya naik gunung kan, naik hutan kan, masuk hutan, kemudian ngawasin naik motor, nyusruk naik motor gitu kan. Terus sampai sekarang saya masih ingat itu. Emang disengaja sama Kutiwan. Disasari kita. Disasari. Orang gila itu. Kita maksud mau latihan partek. Kita carilah medan yang sedikit menantang. Berat ya, berat banget itu. Medannya. Ya itulah. Tujuannya kan waktu itu mau latihan fisik, mau latihan farlek. Iya, setelah itu tiba-tiba ya itu kan selesai dari itu Coach Iwan ke Persibom, kemudian Coach Aji yang lanjutin gitu kan. Dan sekarang dua-duanya udah betul. Dua-duanya kan sekarang ya maksudnya karirnya makin berkembang. Coach Aji juga sempat ngerasain jadi asistennya timnas di SEA Games, bahkan jadi pelatih kepala 2015 ya. Coach Iwan juga pindah-pindah berbagai klub gitu kan. Ya benar-benar ini persahabatannya langgeng ya. Cuma ada satu benang merahnya nih dari Coach Iwan dan Coach Aji ini. Dua-duanya ini kalau menurut gue ya, Yos, beliau-beliau ini intuisinya untuk pemain muda itu tajam banget. Betul, setuju gua. Intuisi nemuin pemain muda yang bisa jadi itu tajam banget gitu ya. Kayak kalau kita bicara Coach Aji, ada Fahmi Al Ayubi, Sadil Ramdhani, ya kan. Waktu Coach Aji latih Persela itu pemain-pemain itu dipercaya untuk jadi pemain dan pemain starter dan akhirnya jadi andalan dan bagus gitu. Coach Iwan juga gitu. Kalau Coach Iwan ya model-model Okto itu kan. Okto orang ngomongin Piala AFF 2010 gitu kan. Kita udah nonton dia main dari beberapa tahun sebelumnya gitu kan, melihat dari dia masih remaja gitu kan. Orang baru euforia gitu kan. Kemudian Ramdhani Lestaluhu gitu kan. Ya sama-sama matanya nih. Artinya gini sih, kalau menurut saya ya Coach Iwan dan Coach Aji kan sebenarnya nggak mudah gitu untuk kasih kepercayaan anak muda ya main jadi starter gitu. Kalau bagus kita bisa dapat dipuji orang gitu. Tapi kalau jelek kan pasti diserang untuk pelatihnya, untuk pemainnya juga bisa jadi down gitu. Nah, ini itu memang apa sih yang bikin risikonya sangat tinggi. Ya, ini Mas Ewin sama Bang Yosi itu memang kalau kita memunculkan pemain muda, apalagi ya mohon maaf saya selama ini memunculkan pemain-pemain muda yang belum punya pengalaman. Contoh saya Sadil Ramdhani nggak ada dari pemain yang tidak pernah merasakan kompetisi di level apapun. Tiba-tiba saya ajak seperti Rafli yang sekarang di Arema. Itu saya ajak seperti dulu yang ketika saya melatih di Persik Kediri, orang belum tahu namanya Yongki Ariwibowo itu siapa, enggak ada yang tahu karena dia usia 18 tahun. Dia usia 18 tahun, saya naikkan ke atas ke senior langsung jadi timnas sana itu. Sempat namanya top lah, Yongki Ariwibowo dulu itu. Nah, itu yang memang resikonya menurut saya sangat tinggi, tetapi tentunya seperti saya dan Coach Iwan juga mempunyai perhitungan, juga mempunyai pengamatan kepada pemain itu sendiri gitu loh. Nah ini kira-kira bisa nggak berkembang? Karena memang tidak banyak ya ada, tapi tidak banyak pelatih yang berani memunculkan pemain muda yang mana pemain muda itu sama sekali belum punya pengalaman. Tetapi bagi saya yang terpenting dia mempunyai kualitas menurut pengamatan saya
saya berani menurunkan dan tidak peduli usia berapapun. Kenapa? Kalau masalah jam terbang itu sebenarnya hanya masalah waktu aja. Tetapi yang lebih dominan adalah bagaimana anak ini memiliki kualitas yang layak atau tidak untuk kita naikkan gitu Mas Erwin. Contoh sekarang ini bahkan di Persebaya ini ada anak yang usia baru 16 tahun Bang Erwin. Usia 16 tahun yang namanya Marcelino itu juga tidak pernah mengalami pengalaman kompetisi kan, seperti Akbar, seperti Diki, nggak punya sama sekali. Tetapi menurut pengamatan saya anak ini bisa. Nah, tinggal bagaimana ketika anak ini anak muda yang belum pernah latihan sama senior, yang belum memiliki, kita beri kepercayaan diri. Bagaimana cara seorang pelatih mendoktrin anak ini supaya dia bisa percaya diri, itu yang susah sebenarnya. Kalau dari Coach Iwan gimana Coach Iwan? Anak muda juga kan? Anak muda kita lihat yang jelas anak ini mengerti nggak ya tentang pemahaman principle of play. Itu dulu tuh. Kalau saya basicnya itu dulu. Terus bagaimana dia menguasai dengan prinsip-prinsip bertahan, transisi, dan prinsip-prinsip menyerang. Setelah dia punya itu, saya kuat sekali melihat masalah mentality. Jadi masalah mental di sini artinya apakah anak ini punya mental toughness yang hebat, disiplin, mau kerja keras, pantang menyerah. Nah, itu tuh yang buat saya penilaian yang membuat akhirnya memutuskan saya berani atau tidak memakai anak ini di kompetisi. Jadi faktor mental saya kuat sekali melihat untuk pemain-pemain muda. Nah, terus yang paling terpenting tadi Coach Aji juga ada sampaikan adalah masalah bagaimana anak muda ini punya mental yang hebat sehingga dia punya kepercayaan diri yang tinggi pada saat dia bergabung sama senior-senior. Itu yang paling penting. Karena kita tahu banyak pemain-pemain muda yang hebat pada saat dia masuk ke tim senior, hilang kemampuannya dia. Karena dia merasa minder, ya dia nggak percaya diri dengan kemampuannya dia, akhirnya eksekusinya dia di dalam mengambil keputusan di sepak bola selalu nanggung. Nah, kalau saya melihatnya faktor itu. Jadi mungkin saya perlu nambahin sedikit ya Win, pemain-pemain muda yang mungkin saya orbitin, yang saat ini mungkin masih ada sama Coach Haji. Siapa orang yang kenal Irfan Jaya? Iya, betul. Pasti tahu bonek juga. Waktu itu sempat rame saat saya bawa Irfan Jaya ke Persebaya, ya anak umur 19 tahun, saya bawa Hidayat, saya bawa kiper Mizwar ke Persebaya. Nah, pada saat itu orang meragukan, tapi saya yakin karena tadi saya bilang anak-anak ini punya mental-mental yang hebat. Karena pada prinsipnya kalau kita cerita tentang kualitas teknis, pada saat pemain usia 18 tahun dengan memiliki satu skill tertentu, artinya dia sudah tidak bisa berkembang. Tapi yang perlu bisa dikembangkan sama dia adalah masalah mental tadi. Dia percaya diri, ya dia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang misalnya dia sudah berada di top level, ya dengan segala konsekuensinya. Dia dituntut harus profesional, semua. Apa namanya, mungkin saya ke Coach Adi juga sama Bang Iwan gitu. Ada tantangan tersendiri nggak ya? Ini kan ngomongin dari tahun 2005, kemudian sekarang udah eranya 2021 gitu kan. Di pemain muda kan tentu perubahan sikap, perubahan zaman dan macam-macam. Challenging nggak dengan yang sekarang gitu kan? Kalau soalnya kan sering saya dengar cerita gitu di kalangan pesepak bola gitu kan. Selalu ngomongnya gini, wah anak-anak sekarang itu susah berkonsentrasi atau macam-macam gitu, atau ya karena kan sekarang udah ada eranya YouTube dan macam-macam gitu. Menantang sekali nggak sih? Mungkin Coach Adi dulu kali. Oke, Bang Yosi, ini bagus sekali. Jadi memang di era sekarang ini beda jauh sekali dengan zamannya saya, zamannya Kutipan main, yang mana nggak ada media sosial yang seperti saat ini, nggak ada IG, nggak ada yang lain, nggak ada permainan HP apa yang ini. Ini memang sangat menantang sekali, sangat menantang sekali. Artinya kalau pemain tidak bisa mengendalikan situasi ini, pemain yang hebat pun bisa rusak. Pemain yang hebat pun bisa akhirnya tidak bisa muncul. Nah, di dalam saya melatih, contoh ini seperti kayak di Persebaya, setiap kali selesai latihan selalu saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan kepada seluruh pemain, terutama pemain-pemain muda. Sekarang eranya berbeda, masalah finansial sekarang jauh lebih bagus sebelum pandemi ya, jauh lah dengan dulu.
Nah, saya cuma hanya selalu mengatakan kepada mereka bahwa sepak bola ini jangan kau jadikan hobi, tapi sepak bola ini jadikanlah kehidupan kamu. Kehidupan yang bisa menghidupi keluarga kamu, saudara-saudara kamu, orang tua kamu harus kamu jaga. Nah, bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya bagaimana kamu selama mungkin bisa bermain sepak bola. Nah, untuk bisa selama mungkin bermain sepak bola, bagaimana caranya? Ya kamu harus tampil bagus. Untuk bisa tampil bagus konsisten, bagaimana caranya? Di latihan. Nah, untuk latihan kamu bisa fresh gimana? Ya jaga kondisi gitu loh. Jadi urut-urutannya, lingkarannya itu tidak bisa lepas, Bang Irwin. Bang Yasin, jadi saya selalu tekankan kepada mereka itu seperti itu, bahwa sepak bola ini kehidupan kamu. Kita ini nggak beda jauh dengan pegawai-pegawai instansi lain seperti pegawai negeri, pegawai bank, pegawai pajak, pegawai perusahaan-perusahaan. Hanya tempatnya yang berbeda. Kalau kamu kepingin maju, kalau kamu kepingin cepat berkembang, kalau kamu kepingin cepat naik pangkat kamu di perusahaan, ya yang serius. Yang benar-benar kamu bisa memuaskan owner perusahaan, kan begitu. Nggak ada bedanya sebenarnya. Nah, inilah menurut saya yang banyak tidak dipahami oleh pemain-pemain muda. Ini seharusnya sebenarnya juga mereka memang masih muda. Ini tugasnya seorang pelatih sebenarnya. Bagaimana seorang pelatih selalu mendoktrin seperti itu. Sekarang, ya alhamdulillah, anak Persebaya itu, anak muda-muda itu, saya sampaikan kepada mereka, sekarang ibaratnya anak ini nggak tak suruh lari, saya lihat aja udah memahami, dia lari sendiri. Ya. Jadi sudah mengerti. Alhamdulillah sudah mengerti. Karena apa? Karena setiap hari saya doktrin seperti itu. Kebetulan saya juga mantan pemain. Jadi saya membagi pengalaman kepada mereka. Saya sampaikan kepada mereka, kalau kamu lemah terhadap kalau kamu lembut terhadap diri kamu, maka kehidupan kamu akan keras sama kamu. Tetapi kalau kamu keras terhadap dirimu, maka kehidupan itu akan lembut sama kamu. Saya selalu sampaikan itu biar dia berpikir gitu loh. Akhirnya ini benar-benar dicamkan sama mereka, benar-benar dilaksanakan sama mereka. Sekarang di Persebaya, alhamdulillah, biarpun saya juga mungkin di tempatnya Coach Iwan coba di Lamongan, tidak ada satupun pemain yang berani menolak instruksi saya. Padahal saya tidak pernah marah. Tidak pernah, saya hanya memberi pemahaman sama mereka. Mereka tahu, mereka udah besar-besar kok Mas. Ya kan nggak perlu kita marahin. Kita kasih pemahaman seperti itu. Jadi alhamdulillah meskipun Persebaya sekarang mayoritas pemain-pemain muda, tetapi mereka bekerjanya itu sangat profesional sekali. Sangat profesional sekali. Itu Bang Erwin, Bang Yosi, yang saya lakukan kepada anak-anak muda untuk men-challenge kehidupan global yang sekarang sudah sangat luar biasa. Saya bilang sama mereka, jangan sampai permasalahan-permasalahan ini bisa menghancurkan masa depanmu yang luar biasa. Saya enjoy sekali di sini, sangat enjoy sekali dengan pemain-pemain seperti itu. Kalau Coach Iwan, ada nggak sih perubahan penyesuaian juga dilakukan pelatih gitu kan? Ya pastinya saya sederhananya gini lah, dalam kehidupan sehari-hari di dunia jurnalis, saya sama Bro Erwin kan juga sama gitu kan. Ketika 15 tahun lalu kami jadi wartawan gitu kan, perilakunya dengan anak sekarang kan berbeda pendekatannya. Bagaimana Bang Iwan? Ada penyesuaian juga nggak ke mereka ini, pemain-pemain muda? Kalau mungkin dulu Bang Iwan itu Bang Iwan kan dikenal sebagai pelatih yang agak galak gitu kan. Mungkin kalau saya salah gitu. Sekarang apa masih galak juga atau seperti bagaimana? Bukan galak, disiplin tinggi. Ya, lebih tepatnya mungkin disiplin gitu. Bang Iwan, bagaimana Bang Iwan? Sebenarnya hampir sama dengan Coach Aji tadi. Jadi kalau saya begitu melihat ada potensi pemain-pemain muda, wah ini anak ini punya potensi. Memang saya biasanya selalu mengadakan pendekatan persuasif. Jadi agak spesial dengan pemain-pemain muda ini. Tujuannya cuma satu. Seperti tadi apa yang Yos gambarkan, masalah sekarang dengan perkembangan IT yang begitu luar biasa, gadget ya. Yang merusak mereka ini kan adalah lifestyle, ya kan? Yang merusak mereka ini adalah lifestyle yang akhirnya bisa menghancurkan masa depan dan mimpinya mereka. Jadi saya pikir dengan pendekatan-pendekatan kita secara spesial kepada pemain-pemain muda ini sebenarnya tujuannya cuma satu, untuk membawa mereka kepada satu lifestyle yang baik. Bagaimana mereka bisa memanage gaya hidup mereka dengan baik, dengan pola makan yang baik, dengan pola tidur yang hebat. Jadi semuanya lah hal-hal
bagaimana seharusnya harus dilakukan oleh seorang yang ingin sukses. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang selalu saya lakukan untuk pemain-pemain muda. Nah, di samping saya juga setuju sekali tadi dengan Coach Haji, di samping dengan memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana orang-orang sukses untuk mereka yang kira-kira ada hubungan dengan mereka. Jadi kalau misalnya sekarang Aji udah meninggalkan sesuatu yang baik, misalnya nih di Persela. Untuk pemain-pemain muda di Persela, kebetulan saya juga banyak pemain muda nih Yos, sekarang di Persela. Iya, benar Bang. Figur seorang Sadil Ramdhani itu menjadi ikonnya saya untuk memberikan satu contoh untuk pemain-pemain muda. Kalian lihat Sadil, padahal dulu Sadil siapa? Oleh Coach Aji dia ikut, akhirnya dibawa Sadil jadi pemain besar sehingga sampailah Sadil seperti Sadil sekarang. Jadi kadang-kadang untuk pemain muda pada saat kita memberikan contoh-contoh itu akan lebih mudah untuk mereka. Jadi sebenarnya memang saling beradaptasi ya Coach ya, memahami juga gaya anak sekarang dengan juga artinya tetap menjaga bahwa ya marwahnya bahwa intinya kan sebenarnya mereka harus mencintai profesi mereka ya. Bahwa Bro, kan betul. Bro, ini kita harus break dulu, Bro. Lo lihat instruksi dari produser dong. Kita harus break, ngoceh terus kalau udah sama kawan-kawan lama kan. Lanjut, Bos. Jadi gini sih, konklusinya sebenarnya gini. Di segmen pertama nih. Kalau saya ingat-ingat dulu tuh gayanya Coach Iwan ini ke pemain muda tuh lembut banget kalau ngomong. Ini kalau saya tiru ini ya, kasih instruksi. Dani, kau harus begini, Dani. Ricky, kau harus begini, jangan begitu. Jadi nggak ada tuh kata-kata kerasnya tuh. Aku juga keinget tuh Bang Iwan nih kayak sama anaknya gitu, ke anak-anak muda ini gitu. Jadi mungkin itu juga yang kena ya ke anak-anak yang nganggep Coach Iwan tuh bapaknya gitu. Cuman memang karena ada agak beda juga kalau Coach Aji ada kerasnya gitu. Karena Coach Aji kan anak Jawa Timur. Dani, gini Dani lebih semangat gitu. Jadi stylenya beda, cuman memang akhirnya membawa anak-anak muda ini jadi kayak kesentuh gitu loh. Jadi dengan gaya yang beda tapi bisa kena dua-duanya. Nah, ini kita lanjutin di segmen kedua.